mulai perusahaan Mas Timbul. Terima kasih Pak Bambang Mugadi, Bapak Ibu sekalian, Pak KEK, Bantu Kreatif Forum. Ini nyambung saja, tapi saya sepakat tadi sama Pak Bambang, Pak Vicky. Pak Vicky itu Intel Bin. Iya, oke, jadi nyambung dari Mas Timbul tadi, dan kebetulan ini isi connection untuk yang belum pernah ketemu saya. Jadi terakhir ini, jadi sepakat sama Mas Timbul, ada banyak sekali kegiatan yang cenderung kurang produktif di akhir tahun, tapi memang karena sudah biasanya begitu, dan yang rasanya tahun depan moga-moga di Bantul bisa dimulai perubahan-perubahan sehingga beberapa kegiatan bisa dipepetkan sebelum bulan Juni, karena itu adalah periode pendaftaran di sisi. Kalau tetap bisnis as usual dan ditabrakkan sampai di bulan Oktober November, khawatirnya nggak akan masuk di konteks penilaian. Dan kebetulan saya karena jadi sekjen ASN, jadi sangat mengerti, melihat, dan pengen sekali mengubah, karena di akhir tahun ini pasti mereka yang berhubungan dengan kedinasan akan banyak mendapatkan pekerjaan dadaan gitu ya, yang akhirnya suka tidak suka diselesaikan tapi dengan kualitas yang tidak maksimal. Saya coba kita bisa membuka satu angle yang sedikit lebih luas. Jadi ekosistem itu adalah dapurnya, dan city branding management itu adalah ruang tamu. Jadi ini satu package yang tidak boleh terpisahkan, karena kalau ekosistemnya bagus, tapi cara jualnya nggak oke, mungkin bisa laku tapi niche market aja. Atau misalnya kayak gudeg pawon. Gudeg pawon itu laku iya, tapi ya di gudeg pawon aja, masih dan di waktu itu saja. Itu nek di gawe KFC atau McD belum tentu sukses. Artinya Bantul ini secara market, secara how to sell-nya juga memang harus mengalami proses transformasi naik kelas. Makanya ketika banyak kota di Indonesia ini, cities itu artinya bisa kota, bisa kabupaten. Kalau kita mengajukan Bantul sebagai kabupaten kreatif, itu secara internasional kabupaten itu tidak direkognize, artinya sama levelnya sama cities. Jadi ke depan, bukan ke depan, sekarang juga sebenarnya sudah mulai. Kalau kita tidak punya brand yang kuat tentang Bantul, maka coba dilihat, kalau secara visual sebenarnya nggak begitu jauh antara Bantul kalau Montreal sama New York dan sebagainya. Cuman kita rasa-rasanya agak sedikit inferior, karena kalau ditampilkan di internasional ini banyak hal yang memang kita perlu upgrade. Tapi harapannya suatu hari nanti orang ngomong New York, London sama Bantul itu tidak downgrade. Karena situasi kita kan ini sebenarnya. Kalau Bapak Ibu buka di aplikasi yang perjalanan, semua kota itu akan ditulis dengan huruf, ukuran, dan warna yang sama. Kalau kota kita tidak terkenal, saya nggak ngomong Bantul, di Bantul pasti terkenal. Kalau misalnya saya orang Inggris atau saya orang Singapura atau saya orang Malaysia pengen ke Indonesia, terus pengen ke Bantul, bukan pengen ke Bantul, pengen main ke satu titik. Apa yang membuat mereka memilih dengan men-scroll itu ketemu sama Bantul? Ini kan challenge. Kalau kita tidak bisa membuat Bantul dikenal dan tidak bisa membuat orang senang sama Bantul, ya scrollingnya akan pasti lebih ke kota lain. Kalau orang luar negeri misalnya mau ke sini dalam konteks wisata, mau ke Bantul, mau ke Banyuwangi, kemungkinan besar ke Bantul. Nah, kita akan mulai membangun Bantul ini, startingnya lokomotifnya adalah craft dan vokal. Bahwa itu nanti ke pariwisata, ya sebagai gerbong hari ini ada Miss Universe ke Bantul, pasti bukan dia yang pilih, karena kayaknya Mas Popo yang sini. Tapi itu usaha yang saya kira bagus. Terus berikutnya, upaya untuk
menampilkan identity Bantul ini kan buat siapa sih? Karena sebagian besar orang menganggap bahwa city branding management itu programnya Pemkab. Dalam hal ini Bapeda. Sehingga saya sampai hari ini saya masih terus menyampaikan, saya juga itu Diskominfo itu masih pakai logo yang lama. Iya, dan saya udah minta untuk SK-nya Pak Bupati itu diperbaiki. Karena kalau tidak, maka pakai logo yang lama itu juga tidak salah. Nah, sementara kita mau upgrade brand Bantul ini ke level internasional, itu separuh bajunya baru, separuh lagi bajunya lama, jadi positioningnya rada membingungkan. Nah, tapi terlepas bahwa logonya seperti apa, pertanyaan yang paling elementer adalah masyarakat dapat manfaat apa dari proses ini? Ketika tadi ada belanja mebel yang 8 triliun, itu masyarakat Bantul dapat apa? Apa yang membuat Bantul punya keunggulan dibanding misalnya, karena nanti ada peta, walaupun petanya tahun 2018-2019 ini perlu kita update mengenai mapping kerajinan di Indonesia. Jadi tantangan kita semua, tantangan pemerintah, tantangan FJB, BCA, Bantul Creative Forum dan KEK, itu bagaimana masyarakat aware terhadap logo Bantul ini bukan sekedar identitas, tapi represent something, promise yang memang akan kita deliver. Promise-nya adalah kalau program ini dijalankan dengan tadi ada ekosistem, ada roadmap macam-macam, harusnya ada peningkatan pendapatan daerah. Dan peningkatan pendapatan daerah ini ujung-ujungnya harusnya kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya itu ya akhirnya harus dianggap logo-logo tok. Kayak kita pakai logo Nike ya pengennya yang pakai pasti jadi lebih keren. Kalau kita pakai logo Bantul justru malah downgrade karena dianggap tidak lebih keren dari New York, itu masalah. Ini kan kita lagi mulai. Nah, di Jogja ini kebetulan JCS ikut bantu di Sleman Kota dan Bantul bersama Mas Greg. Jadi banyak yang menganggap bahwa city branding itu masalah naruh logo. Itu sama kayak orang manusia yang hidup cuma dikasih nama tok. Tapi akhlaknya kayak apa, sumbangsinya kepada sosial seperti apa, etikanya seperti apa, karyanya bagaimana tidak dipikirkan. Makanya ini di beberapa titik misalnya kayak di kota gitu ya akhirnya logo itu keluar tanpa konten apapun yang menarik. Akhirnya ada logo baru ya itu apa? Nah ini kan kita coba mendeliver bahwa ketika ada Bantul bukan baru, ini cuma refinement, kita coba menggunakan sampai mungkin nanti kalau memang diperlukan perubahan, itu mesti kata apa? Brand itu mesti represent something. Nah dalam konteks ini logika yang paling sederhana adalah apapun yang ada logonya Bantul berarti itu menunjukkan kualitas craft dan bakat yang unggul. Nah tujuannya kita mulai dari tujuan akhirnya aja, karena yang menarik adalah sampailah di tujuan sebelum program. Misalnya dari Bapeda ke Rosin, itu ketahuan, kalau ketahuan petanya itu ketahuan bahwa jaraknya sebenarnya 14 menit. Untuk mencapai kondisi Bantul ideal itu berapa tahun? Sebenarnya sekali lagi ya, kebetulan saya di luar birokrasi, tapi saya banyak kerjasama dengan birokrasi dari kementerian sampai provinsi, kota kabupaten, bahkan sampai ke desa. Urusan sederhana itu memang bisa jadi cukup kuat ketika masuk ke mesin birokrasi. Saya nggak membantu dimanapun begitu. Hal-hal yang seharusnya selesai sehari 2 hari itu bisa macet, bottleneck itu bisa sampai berbulan-bulan. Jadi kesepakatan inilah yang kayaknya perlu kita temukan dalam FGD ini setidaknya antara pemerintah, Bantul Creative Forum dan KEK. Nah ini tujuan jangka pendek permodelannya adalah tahun 2023 kita mau daftar di Indonesia. Tapi sebenarnya yang utama bukan itu, karena ini hanya sekedar garis finishnya aja.
Tapi sepanjang menuju garis finish ini, kita ingin Bantul ini secara ke depan untuk membangun infrastruktur bisnis dan industri serta craft yang lebih kuat, membangun ekosistem craft di Indonesia. Kan untuk membangun ekosistem craft di Indonesia, permodelannya kan ekosistem craft di Bantul seperti apa? Jadi disampaikan oleh Mas Timbul, misalnya kita mau masuk ke pemerintahan aja, masuk ke LPS, itu saya juga kebetulan mendampingi beberapa produsen craft yang dari seluruh Indonesia. Kemudian kita punya program Indonesia Creative Shop. Daftar ke LPSC-nya mudah, nggak susah. Tapi untuk sampai dipilih itu ternyata banyak backdoor-nya di belakang. Orang-orang yang kenal dengan admin dan segala macam itu bisa berubah harga, misalnya sak kursi 400.000 gitu ya. Itu begitu tahu ada kursi yang 390 itu bisa nurunin jadi 380. Ini semua kita tahu. Tapi yang begini-begini ini kan sesuatu yang tidak boleh berlanjut. Makanya ketika pengusaha-pengusaha bergerak sendiri-sendiri kan akhirnya banyak jalan buntu. Kita harus ngomongnya bersamaan dari pemerintah, forum kreatifnya, komite ekrafnya mesti power itu mesti disatukan. Nah sebelum bisa menyatukan power itu di antara yang bertiga aja lah, kalau usah ngomongin saya masih enam gitu ya. Itu mesti harus lebih banyak ada kesepakatan. Karena kalau tidak, ya akhirnya kalau kita tidak sepakat itu nantinya saling mempersulit masing-masing. Juga pakai aturan ini nggak mau ikut aturan itu, akhirnya pandang-pandangan, terus akhirnya nggak ketemu, diundang nggak mau datang dan kira-kira gitu. Itu contoh misalnya ini ya. Ini memang urusannya nanti yang isi kurang mengenai positioning dari masing-masing. Ini di dunia ada 52 kota kreatif lokal dengan masing-masing itu punya keunikan yang berbeda dari yang lain. Ini mesti kita susun. Sampai hari ini saya belum pernah dapat dari tim yang isi borang baik di kata kreatif maupun yang UCCN di KMK, saya belum tahu positioning Bantul seperti apa. Karena saya sudah minta beberapa kali untuk review tapi belum pernah dapat data. Jadi misalnya contoh ya, misalnya kota Al-Aqsa, kota Baguyo ini semuanya beda. Dan kalau kita tidak punya positioning ini, maka kita tidak akan, kemungkinan besar tidak akan terpilih karena UCCN UNESCO akan memilih kota dengan keunikan yang bisa memperkaya craft dunia. Jadi ketika sebuah kota dimasukkan di jejaring, apa value added yang dia bisa hasil? Ini perlu kita susun positioning. Nah, ini juga sudah masuk di program pemerintah. Salah satunya memang menjadi kabupaten kreatif UCCN itu. Jadi juga disampaikan oleh Pak Timbul, nilai ekspornya luar biasa 2,3 triliun 2021. Tapi ini datanya valid atau tidak valid, ini perlu kita cek lagi karena ini adalah data yang dirangkai dari beberapa data yang perlu diklarifikasi. Tapi kurang lebih, biasanya betul tidak valid. Dan jadi disampaikan juga oleh Pak Bambang mengenai klaster industri kreatif yang existing itu sekitar 25.000 dengan tenaga kerja 100.000-an orang. Tapi faktanya memang data begini ini tidak mudah dicari dan kalaupun nyari tidak mudah ditemukan, bahkan ke lembaga-lembaga yang memang PIC-nya itu memang ngurusin data. Padahal kalau data kita keliru, langkahnya juga keliru. Ada verifikasi. Ini usaha mikro kan dengan sekian banyak data. Ini kan misalnya kayak 35 UMKM disabilitas. Ini kualitasnya seperti apa dari 35 UMKM itu perlu pendetailan lebih lanjut kan. Yang itu tidak tersedia kita kualifikasi masing-masing UMKM. Nah ini contoh saya menemukan, tapi ini tahun 2014. Ternyata sudah ada peta sebaran titik lokasi industri kerajinan serat alam per jenis bahan baku di Bantul, tapi 2014. Kan kita perlu data 2021 setidaknya. Kalau kita ngomong 2019 mungkin agak beda karena COVID tidak pernah. Tapi sudah pernah ada data yang detail, tapi naruhnya entah di mana. Sehingga ketika kita memerlukan itu nyarinya koran-koran betul, nggak ketemu. Ini saya menemukan di salah satu penelitian di salah satu halaman, sumbernya saya sertakan. Tapi 2014 kita harapannya begini. Jadi
Begitu kita tahu ada bahan baku mendong, ada pandan, ada enceng gondok dengan satu wilayah tertentu, proses berikutnya yang tadi disampaikan Pak Bambang sebagai pemetaan itu tinggal datengin ke tempat itu, tempat mendong itu sekarang masih ada nggak? Wes dari sawah, wes dari jalan, atau masih mendong dan segala macam. Karena ini data terakhir yang saya dapatkan. Terus skema rantai nilai industri kerajinan ini sudah pernah dibikin juga sebenarnya. Kan artinya kalau ada kerajinan serat alam berarti kan ada kerajinan kayu, ada kerajinan keramik dan sebagainya. Which is data ini sebenarnya sangat penting, tapi tidak mudah kita dapat. Nah, sementara kita lihat secara nasional data tahun 2019 ya, craft ini nomor 2 se-Indonesia setelah fashion. Ya terlepas dari data ini pergeseran, kemungkinan kalau sekarang kuliner bisa tinggi. Nah ini kita sudah tahu, ini sudah kita pilih, artinya ini jadi kesepakatan bersama sebagai sebuah dan ada 3 hal yang kita maka peran Bapak Ibu sekalian, teman-teman KIK dan Bantul Kreatif Forum itu siapa yang menemani recycle dan upcycle, siapa yang menemani kira tradisi folk art, siapa yang akhirnya berduka di kira kontemporer, karena pendekatan 3 ini beda semua. Ini hasil pendataan awal, tapi belum ada penyikapan tertentu atas potensi-potensi yang memang beda. Jenis pengusaha dan jenis senimannya, artisannya juga pasti beda. Mas Bul pasti tahu benar, orang kira tradisi di aja ngobrol tentang misalnya pemasaran di dunia digital apa segala macam, ya mungkin ada. Tapi teman-teman kria yang ngurusin recycle sama upcycle mungkin lebih rock and roll mungkin. Nah ini perlu misalnya katakanlah teman-teman di BCN atau Kreatif Forum bisa membagi siapa yang menemani bagian mana untuk akhirnya nanti bisa dioptimasikan. Nah kolaborasi itu juga diomongnya mudah, tapi untuk melakukan itu kalau respect dari saya kursi begini mungkin udah belasan tahun setengah mati. Yang kita lihat itu sebenarnya cuma aksi, koordinasi sama bikin tim. Itu sebenarnya itu pucuk yang paling kelihatan. Tapi problem kita yang di bawah ini nggak pernah selesai. Urusan bagaimana setiap orang kita berkontribusi, bagaimana kita bisa berkoneksi tanpa punya kecurigaan yang berlebihan, bagaimana kita bisa find and discover people. Ini problem real kita sekarang. Tanya ke Mas Greg, nyari orang yang bisa dikasih kerjaan dan deliver on time dari sisi kualitas itu setengah mati. Itu nggak ada di SOP. Tapi ketika nggak ketemu, misalnya contoh, banyak pekerjaan substansi itu selesai lebih cepat ketimbang adminnya. Adminnya itu ya terlepas bahwa memang ada aturan tertentu, tapi memang ini perlu kita diskusi. Jadi problem yang tidak terlihat urusan dapur ini juga menjadi PR. Nah, ini saya ngomong real, ngomong exciting. Sebelum sampai ke institusi keuangan, itu ada beberapa hal PR yang perlu dibuktikan oleh kita masing-masing. Jadi sebelum kolaborasi mesti punya spirit kompetitif kualitas yang memadai untuk bisa berkolaborasi. Misalnya contoh paling real, ada Mas Aswa. Saya Pak Husin ini laporan juga kepada BPNI. Saya kemarin sudah umumkan ke KIK untuk minta vendor stiker sama kaos polosan. Sampai hari ini nggak ada sampel yang dikirim. Misalnya nih, dengan segala permohonan maaf, vendornya akhirnya dari kota bukan dari Bantul, terus jangan kesalahan. Dan kalau saya ngomong polosan itu berarti ada bidang-bidang yang lain juga yang sudah ditawarkan dan sebenarnya mungkin bisa, tapi nggak bisa deliver on time. Atau misalnya bikin buku, atau misalnya bikin apalah. Tapi komitmen BCS adalah Bantul itu akan diutamakan. Ini kan ada bagiannya, jadi kan ini juga sekaligus saya sampaikan kita ada beberapa event yang kerjasama sama pemerintah. Kalau nggak salah dinas kalau KMP dari
atau kan? Oke, freshman. Oh ya Pak Hussein, itu silahkan teman-teman di KMK dan Forum Bantul Kreatif bisa gabung. Tapi sekali lagi, kalau kita nyari orang yang capable, ternyata kebetulan dari yang gabung belum ada ya dengan segala hormat, pasti akan ada proses. Mungkin dikerjakan yang lain dulu, yang belum jadinya belajar. Nah ini mohon dimaafkan karena kalau enggak semuanya keliru, pasti benar dikerjain sama ini bukan kasus yang khusus betul. Di tempat lain juga begitu, apalagi mungkin yang di luar Jawa jauh lebih berat. Tapi mencari tim yang tepat dengan rasa saling percaya yang itu adalah tantangan yang paling besar. Bahannya sudah benar, prakteknya ini berdarah-darah betul. Bagaimana sebelum bisa berkolaborasi kita bisa mengkonekkan aja dengan segala bentuk cara administrasi, cara komunikasi yang beda-beda itu sudah pro. Nah ini kita mesti pelan-pelan. Saya juga memahami mungkin dari dinas, wah ini boleh kudunya bisa cepet ini segala macam. Kalau misalnya tiba-tiba ikut tahun kemarin misalnya. Tapi kalau kita ingin perubahan, maka beberapa hal akhirnya jadi perlu sinkronis, dan sinkronis ini akan tantangan terbesarnya memang di awal. Kalau saya bilang ya, ini sudah ada sinerginya, tapi engine-nya ini belum nyetel. Berapa persen nyetelnya? Ya mungkin hitungan saya secara sederhana mungkin 30-40% nyetel, tapi 60% kan. Nah ini PR yang paling clear. Nah ini dari beberapa hal. Ini sebetulnya Bapak Buddha sudah bergerak cepat. Bapak Buddha ini termasuk yang cepat. Terima kasih Bu Ferdi, Bu Saudara dan itu. Ini sudah akan dibuat blueprint. Jadi blueprint ini targetnya Desember ini selesai. Harusnya nanti 2023 dinas-dinas sudah bisa dikolaborasikan oleh Bapak untuk mengeksekusi. Walaupun sebenarnya sekali lagi ya, ketika mengeksekusi ini kita dasarnya adalah kolaborasi. Jadi jangan setelah blueprintnya selesai nanti dikerjakan oleh dinas sendiri-sendiri di ruang yang terpisah, tidak menengok kanan kiri, sehingga akhirnya jadi beda-beda semua. Jadi harusnya ada forum antar dinas yang dikoordinasi oleh Kapolda, sehingga ketika yang satu bikin brand book, yang satu bikin buku profil, satunya lagi bikin launching di Jakarta, itu satu rangkaian. Nah, termasuk dalam konteks ini kita juga, kalau urusan Bantul, saya bilang misalnya di internal kita beres sampai misalnya 70%. Ini kita mau ngajak dari luar, dari kementerian, dari kota kabupaten, dari provinsi lain yang sudah ada. Jadi dari Kemenparekraf, Kementerian Investasi, satu lagi Kemenko UKM. Itu kemarin sudah secara Kementerian Parekraf sudah kebetulan Mas Andrew. Kementerian Investasi saya sudah sounding secara informal. Terus Kemenko UKM saya juga sudah sampaikan. Tinggal menunggu follow up resmi yang mana kita kemarin koordinasikan lewat pintunya Pak Wapres, Pak Malu. Jadi kalau kita mau gandeng institusi yang lebih tinggi, tentu secara dapur kita juga harus mulai jauh lebih beres. Nah ini beberapa yang kemarin dikerjakan. Artinya yang disampaikan Mas Timbul saya kira perlu jadi catatan supaya semua potensi yang luar biasa di Bantul, Mas Jaki, Bagus Sudiarjo, Ryan, seniman itu Mas Timbul sendiri dengan gerbongnya di isi Yogyakarta yang luar biasa itu harus semuanya ikut. Nah, tapi ketika itu kita juga perlu pikirkan mekanisme reward and punishment-nya. Karena banyak orang yang kalau diajak itu ada beberapa pertanyaan, lah terus ini gimana? Jangan sampai porsi misalnya siapa yang mendapatkan banyak pekerjaan yang sifatnya proyek jadi jumlah dengan siapa yang mendapatkan pekerjaan aja nggak ada proyek. Ini harus dihitung matematikanya supaya setidaknya relatif ini bisa adil untuk semua yang terlibat. Maka teman-teman di forum Bantul Kreatif saya kira nanti perlu lebih intens kerjasama dengan dan berdiskusi sekaligus fine tuning dengan teman-teman KK dan pemerintah
Kalau kita bicara tahun 2022 ini sudah ada beberapa yang kita bisa kerjakan. Tapi 2023 itu perlu duduk bareng, nanti kan karena ada rapat dan sebagainya. Moga-moga itu bisa kita sampaikan. Nah, secara umum ini saya coba bicara. Kenapa saya akan fokus di data? Karena data ini sesuatu yang akan membuat perjalanan kita, kalau kita lihat Google Map itu benar, titik lokasi berangkat sama titik sampai. Jadi yang pertama, Indonesia itu adalah negara dengan tropical forest, ya, potensi tropical forest nomor 3 di dunia setelah Brazil dan China. Artinya kalau kita bicara craft yang temanya kayu, itu kita punya bahan yang luar biasa. Tapi memang tidak semuanya di Bantul. Bantul cuma punya bahan sedikit. Makanya oleh Mas Greg kemarin dibuka satu ekosistem antar kota, antar provinsi, yaitu dengan kerjasama dengan Kalimantan, dengan Sulawesi, dengan Sumatera juga ada kemarin kalau nggak salah di sekitar Minahasa, supaya kita bisa mendapatkan bahan dengan hasil yang bagus dan mungkin harga yang bersaing, sehingga seniman-seniman Bantul bisa berkembang. Terus fakta berikutnya adalah ini tahun data tahun 2018. Ini saya benar-benar harus berjuang untuk mendapatkan data yang paling mutakhir. Indonesia itu rankingnya masih jauh dari, masih kalah dari dalam konteks mebel ya, Cina, Jerman, Italia, Amerika dan sebagainya. Walaupun kita semua tahu kemungkinan negara-negara besar ini bahan mentahnya dari Indonesia. Karena saya pernah punya klien yang orang Amerika mesen mebel di di Jepara, tapi mesennya mentahan aja, finishing kasar, sehingga keluar ekspornya itu dalam bentuk nilainya yang rendah, digarap sebentar di Australia gitu, terus akhirnya diakui sebagai ekspor Australia. Maka ini sebenarnya data ini juga mungkin kurang pas. Tapi memang problemnya adalah kita tidak mengekspor mebel yang jadi, benar pasti boleh. Oke. Siap. Ya, terima kasih Bu. Mebel dan craft itu paling tinggi kayu. Setelah itu baru rotan. Kenapa Bantul tidak banyak menghasilkan rotan? Karena rotannya nggak ada, tapi senimannya kan ada. Itu yang kita coba hubungkan dengan Sulawesi Tenggara, kita hubungkan dengan Banjarmasin, supaya Bantul juga bisa mengekspor rotan. Lalu bambu. Setelah itu logam, plastik dan lain-lain. Nah, proyeksi pertumbuhan industri mebel dan kerajinan katanya ini, furniture dan handicraft ternyata memang lebih banyak furniture. Kalau lihat nilainya, karena secara logika furniture mestinya lebih gede dibanding handicraft. Walaupun kalau handicraftnya Pak Timbul lebih gede dibanding furniture. Tapi kita bisa lihat, ini kan pertanyaannya sama, 8 triliun itu Bantul kebagian berapa? Nah ini yang saya sebut sebagai peta potensi basis. Ini Mas Greg mungkin perlu lihat ya. Jadi di Indonesia ini sebenarnya sudah ada kerangka ekosistem craft dengan berbagai macam jenisnya. Jadi Bantul itu bukan yang pertama kalau kita mau bikin. Jadi kenapa kita yakin ini bisa jadi ekosistem craft nasional? Karena sebenarnya masing-masing kota ini secara tidak terdesain itu sudah punya keunikan yang masing-masing. Misalnya kayak Sulawesi, Palu, Mamuju itu craftnya rotan. Kenapa craftnya rotan? Ya banyak rotan di sini. Tapi kan itu rotan yang tumbuh, gitu. Rotan bukan yang memang direncanakan untuk ditanam. Terus Bali, Lombok, NTT, craft dan home decor. Sama kayak Yogyakarta, kayu, craft dan home decor. Tapi home decornya Bali sama Lombok pasti
beda sama home dekornya kita. Nah ini yang coba kita desain, kemarin itu nggak desain. Jadi kalau Bantul mau jadi pengekspor rotan, saya kira bisa. Selama kita punya hubungan ekosistem dan punya seniman yang oke, punya desainer yang oke, punya craftsman yang bagus, itu jalan. Cuma kenapa? Jadi maksud saya gini, craft dan vokat yang Bantul sekarang itu sudah maju ya, tapi ini bisa ditingkatkan lebih besar lagi. Kalau kita mengembangkan sayapnya dengan cara membangun ekosistem craft nasional. Nah, ini sebenarnya sekali lagi yang positioning ini ada tapi tidak terdesain. Batik Solo, batik Pekalongan, batik Lasem dan sebagainya itu memang nongol sendiri. Tapi sekarang kita bisa desain. Contoh dalam ekosistem craft ini kita terkenalnya aja keramik. Loh padahal label kayu dan sebagainya itu ya banyak. Tapi data itu kan tidak mudah didapatkan sehingga orang mengasumsikan karena yang terkenal adalah Kasongan adalah keramik, oh berarti Jogja atau Bantul itu keramik. Ketiadaan data itu membuat potretnya menjadi blur, menjadi tidak fokus. Nah ini kemarin disusun oleh KK dan Mas Trek dan saya bantu menyusun. Intinya sebetulnya Bantul itu bisa jadi hub untuk ekspor ke luar negeri, ke internasional. Ini sudah dijalankan, tapi sekali lagi disampaikan oleh Mas Timbul itu dikerjakan oleh masing-masing pengusaha. Yang kalau untung sendiri ini ambruk ya bangkit sendiri gitu. Sekarang ini diperkuat dengan satu ekosistem, sehingga dengan membangun klaster produksi material unggul di beberapa titik yang tadi ada rotan, ada bambu dan sebagainya, logikanya kita bisa menghasilkan craft yang secara kualitas, harga maupun distribusi itu bisa bersaing di tingkat nasional. Yang kalau kita lihat grafiknya tadi, akhirnya bisa melampaui mungkin Amerika, Eropa dan sebagainya karena bahan dasarnya itu juga dari kita. Nah, kalau PR ini kita selesaikan semua udah, ekosistemnya, keringanan pajaknya, birokrasinya yang sederhana dengan satu pintu, pungutan-pungutan yang memang tidak perlu dilanjutkan. Bahasa saya, kalau kita mau puasa dari nyari beberapa hal yang receh dan fokus pada ekosistem yang besar, nantinya ketika kue dari kerapan vokat Bantul yang gede ini mau diperebutkan dalam tanda kutip dengan kompetisi dan cara yang bersih, itu hasilnya juga lebih bagus. Makanya momentum ini nanti di awal Desember Pak Bupati akan melaunching ini di Kemenparekraf, kita sedang komunikasi ke sana, sehingga Bantul ini bisa membuka International Investment Forum. Tapi itu kan promise ya, promise yang kita sampaikan ke investor ini harusnya bisa kita deliver. Nah FGD ini saya kira akan bisa menjadi forum yang bagus untuk bagaimana bisa mendeliver promise-promise kita kepada investor. Saya paham bahwa keberagaman di antara kita, cara kerja, cara pikir, cara memilih itu tentu sampai kapanpun akan berbeda. Tapi kalau kita punya kepemimpinan yang bagus, punya semangat untuk mencoba saling memahami dan mendahulukan kepentingan yang lebih luas, rasa-rasanya ini bukan sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Membuat Bantul secara craft ini bisa meningkat size ekonominya menjadi 1, 2, 3 kali bahkan 10 kali lipat, karena gotong royong itu akan membuat diri semua bisa masuk akal untuk bicara. Moga-moga FGD ini bisa menjadi sebuah alarm kita untuk mulai bergerak dan melakukan hal-hal yang konkret bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ali Budiman SSN atas materi pada kesempatan siang hari ini. Dan mungkin sebelum acara kita tutup, kita diskusi terlebih dahulu karena sepertinya banyak yang harus kita diskusikan